bisa Ibu sampaikan dan menggunakan teori-teori apa? Dan apakah teori itu memang paling relevan dengan kesimpulan yang Ibu lakukan? Kami menggunakan cukup banyak teori untuk masing-masing tersangka yang pada waktu itu kami periksa. Bagaimana kami menjelaskan Bapak FS, Ibu PC, Bapak Richard, Bapak RE, Bapak RR. Di sini kami boleh menyebut langsung nama atau pakai inisial? Boleh. Ya. Jadi kami berbeda di dalam menganalisis karena karakteristik kepribadian masing-masing dan tipologi perilakunya berbeda, maka landasan teoritik, konsep-konsep psikologi yang kami gunakan juga berbeda untuk masing-masing pihak. Oke, bisa Ibu jelaskan mungkin dari terdakwa Ferdy Sambo, kemudian disusul dengan terdakwa Putri Chandrawati dan seterusnya. Izin untuk membuka data. Jadi untuk dimulai dari siapa Bapak? Mungkin dari terdakwa Ferdy Sambo. Dari Bapak Ferdy Sambo. Bapak Ferdy Sambo memiliki kecerdasan di atas rata-rata, kemampuan abstraksi, imajinasi dan kreativitasnya sangat baik. Secara umum cara berpikirnya lebih ke arah praktis dibanding teoritis, dan pola kerjanya tekun, motivasi berprestasinya tinggi untuk mencapai target yang melebihi dari target yang diberikan kepadanya. Itu secara umum. Dan kemudian tipe kepribadiannya, pada dasarnya Bapak Ferdy Sambo ini merupakan individu yang kurang percaya diri dan membutuhkan dukungan orang lain di dalam bertindak dan mengambil keputusan, terutama untuk hal-hal yang besar. Ada pengalaman kecil yang membuat dia merasa nyaman apabila ada orang-orang yang melindungi di sekitarnya. Dan dalam situasi kondisi normal, Bapak Ferdy Sambo akan terlihat dan sebagai figur yang baik dalam kehidupan sosialnya dan patuh terhadap aturan norma, dapat menutupi kekurangan-kekurangannya dan masalah-masalahnya. Jadi bukan berarti yang bersangkutan tidak mampu melanggar norma dan menggunakan kecerdasannya untuk melindungi diri di dalam situasi-situasi terdesak. Sebagai orang Sulawesi Selatan yang hidup dalam budaya yang teguh memegang budaya Siri Napace, ini memang mempengaruhi bagaimana pertimbangan keputusan dan emosi serta kepribadian dari Bapak Ferdy Sambo. Jadi ada mudah self esteemnya, harga dirinya itu terganggu apabila dia kehormatannya itu terganggu seperti itu, dan kemudian dapat menjadi orang yang dikuasai emosi, tidak terkontrol, tidak dapat berpikir panjang terhadap tindakan yang dilakukan. Mungkin saya stop. Sekalipun itu terjadi pada pribadi yang memang sudah lama bergelut di bidang hukum dan memang sudah mempunyai pengalaman yang sangat banyak di bidang reserse, itu pun tidak bisa mengendalikan emosinya. Padahal dia sehari-hari berhubungan dengan, dalam tanda kutip, penjahat. Itu sehari-hari. Dalam keadaan normal itu ada upaya-upaya rasional untuk mengendalikan diri, tapi di dalam situasi ada hal-hal yang memang mengganggu kondisi emosinya dan self esteemnya. Nah, ini yang kemudian bisa menjadi orang yang sangat dikuasai emosi. Sangat dikuasai emosi. Tadi saya juga tertarik dengan Ibu mengatakan ada kebutuhan tinggi untuk dukungan dari orang lain, terutama untuk mengambil keputusan-keputusan besar. Yang penting, besar atau beresiko atau penting. Apakah ini juga bisa internally dalam dirinya itu bisa terrefleksikan dari bekerja sama dengan orang-orang yang dia percayai? Betul, Pak. Betul, Bapak. Bisa.
Bisa ya? seperti itu. Artinya bentuknya. dia membutuhkan dukungan dan masukan dari orang-orang sekitarnya yang dia percaya untuk melakukan suatu keputusan besar. Yang besar, iya. Bisa ya seperti bisa itu? Bisa seperti itu. Baik, mungkin biar karena waktu terbatas ke Putri Chandrawati. Oh baik, hasil pemeriksaannya. Ibu Putri Chandrawati memiliki kecerdasan yang berfungsi pada taraf rata-rata orang seusianya. Jadi berbeda dengan Bapak FS, Pak Sambo yang memang memiliki kecerdasan tinggi. Hal ini menggambarkan kemampuannya untuk dapat memahami informasi dan menyesuaikan diri dengan tuntutan dari lingkungan sesuai dengan orang pada umumnya. Ibu Putri memiliki pemahaman akan value atau nilai sosial yang baik, namun perencanaan perilakunya di lingkungan sosial tergolong kurang. Jadi kurang dalam arti merespon lingkungan, termasuk pada saat menghadapi satu masalah di dalam kehidupannya. Kapasitas dan fungsi memorinya juga tergolong baik, kemampuannya tergolong sangat baik dalam menangkap, menyimpan dan mengolah informasi, serta meretrieve atau mengungkapkan kembali apa yang diingatnya. Jadi memiliki kemampuan dalam berespon secara cepat terhadap tekanan dari lingkungan dengan potensi intelektualnya itu dan kapasitas memorinya yang baik, dia bisa berpotensi mengembangkan pemikiran yang logis dan rasional, memahami stimulus sosial dari lingkungannya untuk bisa berespon secara tepat dan sesuai menurut keyakinannya. Oke. Ini dalam BAP Ibu, saya bacakan saja. Ada, mungkin karena terburu waktu Bu ya, jadi kita langsung. Ada hasil dari Putri Chandrawati mengatakan kebutuhan tinggi terhadap adanya figur yang mampu memberikan rasa aman. Iya. Maksudnya itu apa Bu? Iya, jadi dia ini ada semacam dependensi secara emosional kepada orang yang bisa menjadi objek bergantungnya. Seperti itu. Dalam hal ini seperti kepada orang tuanya, kepada suaminya, seperti itu. Atau mungkin kepada ajudan-ajudan yang dia percayai, bisa? Bisa juga, jika ajudan itu memberikan rasa aman kepada dirinya, dia akan percaya kepada orang tersebut. Secara psikologi, apabila kondisi terdakwa Putri Chandrawati itu memiliki serangan dalam artian sesuatu yang membuat dia merasa takut, apakah dia akan menuju kepada orang yang dia rasa aman, dalam hal ini suaminya atau orang-orang terdekatnya, untuk memberikan informasi rasa aman kepada dirinya? Iya. Iya. Dia akan mencari rasa aman melalui figur-figur yang buat dirinya bisa menguatkan. Bisa menguatkan, termasuk untuk menceritakan apa yang memang dia alami secara langsung. Maksudnya misalkan bagaimana? Ada suatu peristiwa yang membuat dia merasa itu tersakiti. Dia akan langsung membicarakan itu kepada orang-orang yang dia percayai dari kondisi psikologisnya. Seperti itu maksudnya. Dari hasil pemeriksaan ini menunjukkan keadaan tersebut bisa terjadi, kecuali pada hal-hal yang bersifat sensitif. Maksudnya gimana kecuali? Pada hal-hal yang bersifat sensitif yang bisa kemudian mengakibatkan rasa malu, rasa takut, kewibawaan itu terancam, itu akan selektif. Tetapi mencari rasa amannya itu menjadi satu pola yang memang ada di dalam kepribadiannya. Tapi artinya apabila dia itu malu, tetapi seseorang yang dia percaya dapat memberikan rasa aman, itu pun akan dia ceritakan. Ya, iya bisa kan? jika dinilai aman oleh yang bersangkutan. Oke. Dari kedua pola kepribadian tadi dari Bapak Ferdy Sambo dan juga Ibu Putri Chandrawati, ini saling melengkapi nggak dalam hal yang tadi dukungan dari orang lain, terutama dalam mengambil keputusan berisiko, itu bisa didapatkan dari Putri Chandrawati. Sementara Putri Chandrawati itu membutuhkan kebutuhan tinggi terhadap figur yang mampu memberikan rasa aman. Artinya mereka bisa selalu berkomunikasi. Untuk saling menguatkan, saling membutuhkan, iya. Begitu ya. Oke. Untuk terdakwa Kuat Ma'ruf bagaimana? Atau mungkin dari di sini Richard dulu. Baik, kalau Bapak Richard
Di sini secara umum taraf kecerdasannya tergolong rata-rata. Kemudian potensi intelektualnya ini ditampilkan, digunakan secara maksimal, memiliki kapasitas intelektual yang relatif baik, terutama untuk menghadapi tugas-tugas praktis dan sederhana di dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi bukan pada tugas-tugas yang kompleks. Kapasitas dan fungsi memorinya juga baik. Kemudian, ya. Tingkat kepatuhannya gimana? Obedience dari Richard? Tingkat kepatuhannya Richard tinggi. Tinggi? Iya. Terhadap apa? Figur otorita. Figur otoritas. Iya. Oke, mungkin langsung saja Bu, mengingat jadi, waktu. Sugestibelnya rata-rata, kepatuhannya tinggi. Oke. Untuk Kuat Ma'ruf dan juga Ricky bisa langsung saja. Kuat Ma'ruf kecerdasannya tergolong di bawah rata-rata dibanding populasi orang seusianya. Jadi Bapak Kuat Ma'ruf ini agak lebih lambat dalam memahami informasi. Saya harus menyampaikan ya Pak, mohon Siap, maaf, Bu. ini bisa Iya. dibuka. Ya, izin Pak Kuat. Iya. Dia senang dibuka Bu. Ya, jadi lebih lambat di dalam memahami informasi dan menyesuaikan diri dari tuntutan lingkungan, tetapi memiliki potensi untuk memahami keadaan di lingkungan sekitarnya melalui nilai-nilai moral yang dia yakini dan melalui kebiasaan-kebiasaan yang dia alami. Seperti itu. Dan artinya untuk Kuat Ma'ruf untuk apa? Menerima informasi itu sebenarnya apabila disampaikan oleh orang-orang yang dekat dengan dia, yang sudah sehari-hari bekerja dengan dia, itu akan sangat mudah menerima tanpa harus memproses secara panjang. Bisa demikian? Saya agak kurang paham dengan pertanyaannya. Artinya pada saat menerima informasi, tadi kan Ibu bilang kecerdasan itu di bawah rata-rata. Betul. Namun pada saat menerima informasi dari orang-orang yang memang sudah sering berhubungan setiap hari, apakah prosesnya akan lama menyaring informasi itu atau memang sudah langsung paham? Belum tentu langsung paham, tetapi tentu. mengandalkan kebiasaan, pola-pola kebiasaan yang dia pahami, dan kemudian mengandalkan value atau nilai-nilai moral yang dimiliki. Jadi ini pemahaman moralnya baik. Kepatuhan terhadap otoritas tinggi? Kepatuhan otoritasnya cukup. Cukup? Iya. Oke. Sebentar Pak, saya lihat data. Jadi pada Bapak Kuat Ma'ruf ini tidak mudah disugesti. Kepatuhannya tinggi. Kepatuhannya tinggi. Iya, tetapi tidak mudah disugesti. Oke. Dan dari hasil kepura-puraan tidak didapatkan kepura-puraan. Oke. Untuk Ricky bagaimana Bu? Untuk Ricky, untuk Bapak Ricky, ini kecerdasannya baik. Sebentar Bapak. Bapak Ricky secara umum taraf kecerdasannya tergolong di atas rata-rata dibandingkan individu kelompok usianya, dan tampak mampu mengaktualisasikan potensi intelektual yang dimilikinya untuk berespon terhadap lingkungannya secara adaptif. Kapasitas dan fungsi memorinya juga baik, kemampuannya tergolong baik di dalam menangkap informasi, menyimpan dan mengolah serta mengungkapkannya kembali. Jadi daya ingatnya juga baik. Dan atas dasar itu ia memiliki kemampuan berespon secara tepat terhadap tekanan dan lingkungan. Emosinya stabil dan memiliki satu prinsip. Untuk tingkat sugestibilitasnya? Tingkat sugestibilitasnya dan juga kepatuhan terhadap rendah otoritas? Bapak. Iya, sugestibility-nya rendah. Rendah. Untuk kepatuhannya?
Untuk kepatuhannya rata-rata sampai tinggi. Rata-rata sampai tinggi. Baik. Sekarang ke hasil pemeriksaan psikologi forensik Ibu, bisa disampaikan Bu hasilnya? Iya. Hasil kami ada beberapa simpulan. Saya bacakan semua simpulan, Bapak? Mungkin poin-poin pentingnya saja untuk para terdakwa. Bahwa para pihak yang diperiksa, Bapak Ferdi Sambo, Bapak Richard Eliezer, Bapak Ricky, Ibu Putri, dan Pak Kuat, serta para saksi cukup memiliki kompetensi psikologis dalam memberikan keterangan untuk kepentingan pemeriksaan psikologis. Meskipun dijumpai pada beberapa orang seperti Saudari Susi, itu kecerdasannya memang di bawah sangat rendah, sehingga butuh kesabaran dan daya ingatnya juga tidak terlalu baik ya, untuk Ibu Susi. Nah, kemudian bahwa para tersangka Bapak Ferdi Sambo, Bapak Richard, Bapak Ricky, Bapak Kuat, dan Ibu Putri cukup memiliki kompetensi psikologis untuk mengikuti proses peradilan. Bahwa keterangan dan informasi yang diberikan oleh subjek pemeriksaan yang tadi telah kami jelaskan terkait dengan resum data peristiwa dan tentang gambaran umum serta profil psikologis tersangka secara umum dapat diterima sebagai dasar untuk analisis profil psikologis, termasuk dalam kaitannya dengan peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan. Dan kemudian didapatkan profil Ferdi Sambo seperti yang tadi sudah saya sampaikan, juga profil Ibu Putri sudah disampaikan, profil Bapak Richard sudah disampaikan, profil Bapak Ricky dan Bapak Kuat juga sudah disampaikan. Dan kemudian pada simpulan ke-9 ada keterbatasan data untuk menarik simpulan profil psikologis Nofriansyah Yosua karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Meskipun demikian, diperoleh informasi yang konsisten dari para informan dan tersangka mengenai beberapa hal. Jadi beberapa hal inilah yang bisa kami simpulkan. Kecerdasan diduga tergolong rata-rata dan berfungsi dalam batas normal. Tidak dijumpai adanya riwayat tingkah laku Yosua dalam melanggar aturan, terlibat perkelahian dan penyalahgunaan narkotika, nafsa. Di masa kecil sampai di usia remaja ia dikenal sebagai anak dengan karakter yang baik, aktif dalam berbagai kegiatan dan positif di lingkungannya. Lalu di awal kerjanya sebagai polisi dikenal sebagai anggota yang cekatan, memiliki dedikasi, tidak pernah membantah, sigap, patuh, mampu bekerja dengan baik, tidak menonjol dan layak untuk direkomendasikan sebagai ADC pejabat tinggi kepolisian. Didapatkan pula informasi dari teman-teman dan rekan kerja yang saling bersesuaian dan konsisten bahwa awalnya Yosua dinilai dapat bekerja dan menjalankan peran ADC dengan baik. Dan didapatkan informasi ada perubahan sikap sejak diberi kepercayaan sebagai kepala rumah tangga dalam istilah mereka, dan ADC yang ditugaskan mendampingi Ibu Putri, yaitu penampilannya menurut rekan-rekannya, dan juga ini ada beberapa informasi yang bersesuaian konsisten dengan informasi dari Jambi. Penampilannya terkesan lebih mewah dibanding sebelumnya, menunjukkan power dan dominasi terhadap ADC dan perangkat rumah tangga lain, berperilaku yang dinilai ada kalanya tidak selayaknya dilakukan oleh ADC, merasa lebih dipercaya dan diistimewakan oleh Ibu Putri dan memiliki keberanian untuk menunda serta tidak melaksanakan perintah dari atasan, lebih mudah tersinggung dan menampilkan respons kemarahan. Data-data tersebut yang saling bersesuaian. Ini bisa langsung saja mungkin. Untuk saya spesifik ke Richard Eliezer. Di sini Ibu menjelaskan ada tindakan yang dalam bentuk destructive obedience. Bisa jelaskan, Bu? Iya. Jadi yang dimaksud dengan destructive obedience pada Bapak Richard, pada saat ada satu perintah, di situ ada perbedaan status yang dimiliki oleh Bapak Richard antara Bapak Richard dengan Bapak Sambo, dengan pangkat yang terendah, dengan latar belakang kepribadian
kepribadian yang menurut hasil pemeriksaan ini memang masih memiliki emosi yang kurang stabil. Di situ mengakibatkan dirinya memiliki satu kepatuhan dan ketidakberanian untuk asertif atau melakukan penolakan meskipun sebetulnya perintahnya adalah sesuatu yang merusak. Oke, artinya ini menghilangkan free will nggak? Kehendak bebas dia untuk memilih mematuhi atau tidak? Itu menghilangkan nggak? Tidak menghilangkan. Tidak artinya jadi tetap ada bisa free ya? will di situ. Nah, free will-nya itu menjadi terungkap dalam satu bentuk kepatuhan obedience yang destruktif. Oke. Sekarang saya ingin bertanya tentang metode yang Ibu lakukan untuk mengakses peristiwa di Magelang, khususnya di lantai 2. Iya. Nah, itu dalam BAP Ibu dan Ibu juga sudah melakukan assessment terhadap itu. Iya. Saya tidak perlu lagi menceritakan peristiwanya ya. Iya. Karena sudah ada. Iya. Itu apa hasil assessment Ibu? Dari Ibu Putri Chandrawati. Metodenya apa yang digunakan, lalu apa hasil pemeriksaannya? Iya. Mungkin tapi jangan terlalu waktunya mungkin singkat dulu. Ya, baik Bapak. Sama dengan yang tadi kami jelaskan. Kami menggunakan metode yang standar pada penerapan psikologi di ranah hukum. Jadi yang pertama kami menggunakan baterai tes, kami menggunakan wawancara dengan 2 macam wawancara, observasi terstruktur, dan kami mengkaitkan informasi-informasi yang juga relevan, berkesesuaian dan konsisten dari pihak-pihak yang lain sebagai data kolateral, lalu mengaitkan itu dengan konsep-konsep psikologi untuk memahami perilakunya. Nah, artinya metode yang digunakan untuk peristiwa pembunuhan dengan peristiwa dugaan pemerkosaan ini sama metode. Saya ingin bertanya kepada Ibu terkait dengan metode criteria based content analysis atau CBCA yang saya pahami itu mungkin dalam taraf sangat standar, itu biasa digunakan untuk mengakses korban-korban pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Itu metode yang biasa digunakan bahkan taraf internasional. Apakah itu metode yang harusnya diterapkan khusus untuk pelecehan seksual atau kekerasan seksual, atau memang ini variatif metodenya? Ya, metodenya variatif, kita bisa memilih tetapi relevan dengan kebutuhan. CBCA, mohon maaf, kalau memang metodenya itu variatif dengan menggunakan metode yang berbeda misalkan, hasilnya bisa saja berbeda? Relatif tidak, jika kita menggunakan alat ukur atau metode alat ukur yang multi. Nah, kami tidak menggunakan hanya salah satu, tidak hanya menggunakan satu, sehingga ada counter melalui metode tes yang lainnya. Oke, tapi Ibu sendiri tidak menggunakan metode CBCA kan? CBCA itu hanya untuk mengetahui masalah konten dari statement-statementnya. Benar atau salah kan? Bukan benar atau salah, tetapi konten ini mengandung makna apa, interpretasi terhadap konten itu, dan kemudian apakah ini kredibel atau tidak kredibel. Oke, menilai kredibilitas dari suatu pernyataan, dari keterangan yang digunakan. Iya. Baik. Terkait dengan tadi saudara ahli melakukan wawancara dengan berbagai macam pihak untuk menggali peristiwa ini. Bagaimana apabila data yang diperoleh itu sebenarnya sudah terkondisikan? Apakah itu juga akan mempengaruhi hasil kesimpulan dari saudara ahli dalam melakukan assessment? Artinya dalam konteks ini, katakanlah satu bagian kelompok itu sudah terkondisikan harus ngomong A, dan pada saat itu mau nggak mau Ibu akan menggunakan data itu. Pada saat Ibu menggunakan data itu, kesimpulannya pun pasti akan mengarah kepada ke situ dibanding random sampling misalkan. Kalau kayak gini kan udah targeted sampling ya, sudah pasti ini orang-orangnya. Nah, itu bagaimana? Itu bisa terjadi jika hanya menggunakan satu metode. Kami tidak hanya menggunakan satu metode, tetapi multi metode, dan pertemuannya tidak hanya satu kali, dan bertemunya bukan hanya oleh satu orang pemeriksa, tetapi lebih dari satu pemeriksa. Misalkan
Kami dengan Pak FS itu bertemu bertiga orang. Dengan Bu PC itu juga 3 orang psikolog yang kemudian kita menganalisis dulu sendiri-sendiri masing-masing dengan multi metode itu. Jadi metodenya kenapa kami gunakan multi dengan baterai tes itu untuk mengontrol kemungkinan deviasi dan subjektivitas. Sehingga yang kami hasilkan adalah data-data yang memang relevan, konsisten, bersesuaian dan kredibel. Oke, ini saya masih mau menggali sedikit Bu tentang perolehan data-data ini. Tadi saya di awal sempat bilang bahwa validitas dari suatu penelitian atau pemeriksaan itu dilihat dari data, cara pengelolaan data dan bagaimana cara kita mengolah data itu. Cara mengolah data itu kan pasti digunakan metode. Betul. Metode yang berbeda akan bisa saja menghasilkan hasil yang berbeda. Ya, nah, ini makanya saya pengen tahu kenapa Ibu menggunakan metode itu dan bukan CBCA. CBCA-nya dipakai, Pak. Dipakai juga? Dipakai juga untuk. Tapi saya tidak melihat ada tabel-tabel. Karena CBCA itu bukan metode khusus, itu hanya tambahan di dalam proses kami menganalisis. Metodenya itu adalah baterai tes. Jadi ada tes kecerdasan, ada tes kepribadian, ada kemudian tes-tes emosi dan sebagainya. Itu yang disebut sebagai baterai tes metode. Sedangkan CBCA ini menjadi salah satu tools yang bukan metode yang bisa untuk mengukur kecerdasan dan sebagainya, tapi di dalam proses analisis begitu. Jadi setelah data didapatkan, kita melihat konten dari statement-statementnya, itu yang kemudian kita mencoba analisis dan kita sesuaikan dengan teori-teori yang ada. Sehingga di situ kita bisa tarik simpulannya. Jadi CBCA itu hanya merupakan satu bagian yang kita lakukan prosesnya demikian, tetapi bukan metode secara khusus. Oke. Izin yang mulia, apa bisa kita dapat tambahan waktu karena satu ahli saja mungkin penggaliannya lebih. Kita lihat nanti, baik yang mulia. Atau mungkin ke ahli yang lain dulu, nanti kita bisa kembali ke ahli psikologi yang lain. Baik. Ibu pegang dulu mic Ibu ya. Saya masih ingin melanjutkan sedikit. Baik, Bapak. Psikolog forensik Bu ya. Ini supaya kita tidak tumpang tindih dan terlalu melebar terlalu jauh bersinggungan dengan bidang keahlian yang lain. Nah, mungkin kami ingin membatasi dulu. Maksud saya sejauh mana psikologi forensik dapat membantu dalam hukum pidana. Nah, maksud saya begini. Apakah kesimpulan-kesimpulan yang Ibu lakukan tadi dari hasil pemeriksaan psikologis ya itu dapat hanya menunjukkan perilaku atau dapat memverifikasi terjadinya suatu perbuatan pada suatu peristiwa pidana? Ya, fungsi dari psikologi forensik itu adalah memberikan fungsi understanding. Jadi bisa dipahami satu jadi iya Pak. Fungsi yang pertama adalah fungsi understanding, untuk memberikan satu pemahaman mengenai satu perkara pada perilaku-perilaku para pihak yang ada di dalam perkara tersebut. Dan fungsi yang kedua adalah fungsi prediksi. Prediksi? Ya, jadi dari perilaku dan karakteristik kepribadiannya itu kita melakukan prediksi-prediksi risiko ke depannya. Seperti itu. Jadi di samping fungsi understanding adalah fungsi prediksi. Nah, apakah kemudian ini akan digunakan atau tidak digunakan? Tentunya di sini kembali kepada majelis hakim yang akan menentukan. Namun tugas kami adalah memberikan informasi, petunjuk-petunjuk, membantu membuat terang dari aspek perilaku atau psikologinya. Baik, artinya hasil penelitian pemeriksaan yang Ibu lakukan tadi itu tidak sampai pada verifikasi terhadap kebenaran fakta kejadian, hanya berupa premis khusus dalam hal trait atau perilaku seseorang yang Ibu menjadi subjek pemeriksaan. Ya, memberikan pemahaman mengenai perilaku yang terjadi pada peristiwa tersebut sehingga menjadi dapat dipahami mengapa seseorang melakukan seperti ini dan apa kategori dari perilakunya seperti itu. Baik, mungkin saya langsung saja Ibu. Ini kan kita ada 5 orang terdakwa Bu ya, sekarang dihadapkan di persidangan. Nah,
dalam psikologi forensik, bagaimana memandang potensi seseorang itu, manusia, melakukan tindak pidana? Apakah psikologi forensik memberikan nilai yang sama untuk semua manusia, atau nanti setelah dilakukan pemeriksaan ternyata setiap individu itu memiliki potensi yang berbeda-beda? Ada yang besar potensinya untuk melakukan tindak pidana, ada yang tidak ada sama sekali, atau yang kecil. Bagaimana psikologi forensik menilainya, Bu? Iya, secara umum setiap manusia itu unik. Iya. Sehingga kita tidak bisa pukul rata, melainkan melakukan pemeriksaan, kemudian hasil pemeriksaan itu kami analisis berdasarkan konsep-konsep psikologi dan riset-riset psikologi yang ada. Jadi unik, tidak pukul rata untuk setiap orang. Oke. Iya. Tadi Ibu sudah memberikan penilaian-penilaian profil ya, profil psikologis. Nah, saya ingin spesifik terhadap potensi subjek-subjek pemeriksaan tadi, yaitu khususnya para terdakwa ini, untuk melakukan tindak pidana. Bagaimana, Bu? Kalau potensi melakukan tindak pidana, semuanya ini tergolong di dalam situasi kepribadian yang normal-normal saja sebetulnya. Namun memang ada potensi melakukan agresi. Agresi? Ya, agresi itu pada beberapa, seperti di sini Pak Ferdi Sambo yang memang emosinya mudah sekali naik, terutama jika itu menyangkut harga diri, martabat, dan sesuatu yang menurut budayanya harus dipertahankan. Ini memang menjadi resiko untuk bisa melakukan agresi. Hanya Pak Ferdi Sambo, kepada subjek yang lain bagaimana? Pada Richard Eliezer juga beresiko karena kepatuhannya yang bisa mengakibatkan perilaku yang destruktif, terutama jika dia dihadapkan pada figur otoritas yang lebih tinggi posisinya dari dirinya, itu kurang dapat memberikan satu perilaku yang asertif. Berbeda halnya dengan Pak Riki. Kalau Pak Riki ini memang lebih stabil secara emosional. Begitu, sedangkan yang lain ini Pak Kuat. Pak Kuat ini orang yang sebetulnya sederhana, orang yang maunya adem ayem, value-nya value Jawa gitu. Jadi sebetulnya bukan tipologi orang yang berpotensi kuat untuk melakukan agresi, tapi pada saat dia harus mempertahankan sesuatu itu ya semua orang akan bisa ya melakukan agresi. Tetapi tidak dijumpai karakteristik khas dari Pak Kuat dan Bu PC ya untuk melakukan satu tindakan yang agresif. Ya. Untuk pengertian agresi ini, apakah termasuk dalam hal itu melakukan tindak pidana? Agresivitas itu di dalam bahasa psikologi bisa bersifat verbal maupun non-verbal. Jadi kalau verbal itu kan mungkin kemarahan, umpatan seperti itu. Yang non-verbal itu bisa mulai dari yang sangat ringan hingga yang sangat tinggi. Mungkin mencubit, mungkin menampar, mungkin memukul, sampai ke perilaku yang selanjutnya. Nah, karena memang Bapak Ferdi, Pak Richard ini merupakan polisi ya, dua orang yang berprofesi sebagai polisi dan pegang senjata, maka resiko agresinya memang menjadi meningkat begitu, karena dia punya alat yang melekat, yang dipegang dan ada keseharian. Nah, pada Pak Ferdi Sambo terutama jika memang ada sesuatu yang memicu emosinya. Baik, kemudian subjek pemeriksaan Ibu ini, para terdakwa dan para saksi, yang Ibu nilai itu, yang ahli nilai, apakah juga termasuk dalam lingkup pada saat menjalani proses penyidikan atau pemeriksaan di persidangan? Maksudnya begitu, apakah juga mencakup perilaku pada saat menjalani proses peradilan? Maksudnya yang mana, Bapak? Nah, untuk orang-orang yang Ibu periksa subjeknya, saya ingin bertanya, apakah inkonsistensi, artinya keterangan yang berubah-ubah, ya, itu termasuk dalam penilaian psikologi forensik secara umum? Iya, betul. Orang yang tidak stabil memang berisiko untuk mampu bisa memberikan keterangan yang juga tidak stabil. Maksud saya begini, apakah seseorang yang memberikan keterangan secara berubah-ubah pada saat
melakukan menjalani proses peradilan, apakah di sana dapat ditarik suatu premis atau hipotesis bahwa yang bersangkutan itu sedang menyembunyikan suatu peristiwa atau fakta? Perlu penelitian lebih lanjut. Tidak bisa ditanyakan hal itu, saudara jaksa penuntut umum. Baik. Jadi gini, saudara jaksa penuntut umum, saudara menghadirkan ahli forensik untuk mendukung surat dakwaan saudara. Iya. Ya. Jadi dan ahli sudah memberikan hasilnya. Baik, yang mulia. Ya. Jadi silakan, kami tidak akan memberikan waktu tambahan kepada jaksa penuntut umum. Baik. Karena ahli sudah memberikan hasil dan hasil itu sudah ada dalam BAP. Silakan. Baik. Lanjutkan. Waktu saudara masih ada. Lanjut ke ahli yang lain yang mulia, boleh? Apa? Silahkan. Ya. Mohon izin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.